Halo sahabat, jumpa lagi. Salam sehat. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang mengenal kelistrikan untuk dinamo kipas angin. Ini saya sudah mencoba membongkar kipas angin. Ini kebetulan saya pas membersihkan, sekaligus saya akan membuat tutorial mengenai kelistrikan. Jadi dinamo ini, Karen ini ada 24 lubang. Ada 24 lubang dari ini. 2, 3 sampai 24 lubang. Di sini terbagi 3 lapis atau 3 sub. Di sini terdiri dari yang paling dalam ini namanya lilitan atau kumparan utama. Jadi dia masuknya hanya spasi 4 lubang. Terus yang kedua ini 6 lubang spasinya. Yang 6 lubang ini ya ini bantu. Jadi ini utama, ini bantu. Yang sub ketiga ini speed, ya masuknya juga 6 lubang. Nah di sini ada 4 kutub, 1, 2, 3, dan 4. Ini sahabat, saya akan menjelaskan. Jadi kalau sahabat sudah menggulung dinamo, biasanya kalau sudah tahu teknis menggulung, biasanya akan nanti penyelesaiannya itu di kelistrikan. Ini saya ambil contoh. Jadi di sini ada wiring diagram atau skema kumparan. Nah, yang saya maksudkan ini tadi dari lilitan utama dia 4 lubang nih, 4 lubang. Jadi ini contoh. Dia mulai kita lilitkan sesuai dengan jumlah yang ada di sini, yang lilitan dalam ini, yang ada di lilitan dalam. Ini kita gulung sesuai jumlah. Ini ibarat kita ini dari kiri, dari atas ke bawah, atau kita mutarnya ke kiri. Begitu untuk kutub yang berikutnya, yang kutub yang kedua, dari sini ke sininya ini kutub kedua, ini berubah arahnya. Jadi ini tadi arahnya ke kiri, langsung kita loncat ke kanan. Jadi mutar ke kanan gini. Begitu seterusnya kita putar lagi, loncat, berubah arah lagi ke kiri. Dan kita putar lagi yang terakhir, jadi ke kanan lagi. Jadi ada 2 ujung. Jadi di sini sahabat, dari tadi mau kita gulung dari pertama, dari sini ujungnya 1, kita berubah arah lagi, loncat lagi yang ketiga, yang keempat keluarlah ujung yang kedua. Di sini sudah kita lakukan untuk melilit kumparan utama. Jadi kumparan utama itu sudah selesai tadi. Yang kedua, di sini ada kumparan atau lilitan bantunya. Kita lihat di sini
Yang kedua ini dia masuk 6 spasi. Seperti ini. Sesuai gambar. Jadi kita gulung seperti kita gulung yang pertama tadi, dia masuk langsung 6. 6 ke kiri, kita loncat langsung masuk menjadi ke kanan. Ke kanan, loncat lagi, ke kiri lagi. Kita gulung lagi, nanti selanjutnya yang keempat, yang terakhir. Jadi dari kiri kanan, kiri keluarnya kanan. Ada 2 ujung juga. Seperti ini. Jadi kalau ini, sahabat, kalau yang ini 4, yang ininya 6. Jadi 6 dari kiri, kanan, kiri lagi, kanan lagi, keluar lagi ujung. Jadi ada 2 ujung lagi yang keluar. Terus yang ketiga ini kita membuat speed atau kecepatannya untuk kipas. Jadi kecepatan untuk kipas ini ya, di sini juga 6 spasi kita buatnya. Tapi kita buat nanti memasukkannya di antara, ya, di antara. Di antara ini. Di sini antar kutub satu dengan yang satunya ini tengah-tengahnya kita ambil. Nah ini. Jadi kita ambil 6 spasi tapi posisi di tengah-tengahnya. Contohnya kalau posisi gini kita ambil dari sini 6. Kita ngelilitnya. Nanti balik lagi 6 gini. Itu sahabat. Jadi untuk kumparan itu ya, jadi lilitan ini sebenarnya ini perubahannya ini hanya di kutub-kutubnya ini. Kalau masih satu kutub masih searah, tapi begitu berubah kutub harus putarannya harus berubah untuk lilitannya. Nah, sekarang ini sanggap untuk ngelilit ini sudah selesai. Namun khusus untuk yang speed. Nah, ini. Kalau yang speed seperti tadi, kita gulungnya sama di antara tadi itu. Jadi anggap dia sudah satu kutub. Kita berubah lagi ke kutub yang berikutnya. Begitu kutub berikutnya ini selesai, kita langsung tarik ke atas untuk membuat speed. Nah, di sini kita keluarkan terus kita gulung lagi. Hanya untuk membuat speed. Jadi di sini membuat dari kiri kanan, ya kan? Nah, ini keluar langsung kita lagi gulung lagi sampai nanti berikutnya. Jadi ini kita keluarkan 2, terakhirnya yang ketiga. Jadi ada ujungnya itu 4, 1, 2, 3 dan terakhir 4. Nah, ini saya akan tunjukkan skemanya seperti ini. Skemanya seperti ini. Ini lilitan utama. Nah, ini saya kasih warna merah ini biar nggak bingung. Ini tadi sudah selesai. Jadi 4 kutub tadi keluar 2 ujungnya. Ujung yang pertama sama ujung yang kedua atau yang terakhir. Ini kita anggap yang pertama tadi, utama tadi itu keluar 2. Terus yang berikutnya tadi yang bantu. Yang bantu ini juga seperti tadi kita yang saya jelaskan tadi itu juga keluar 2 ujungnya. Jadi sudah 4 jumlah ujungnya. Nah, untuk speed, nah, speed ini tadi 4 karena kita keluarkan mulai ini, kita keluarkan mulai yang kedua kutub tadi, baru kita buat lagi speed yang kedua, yang terakhir speed yang ketiga. Perlu diperhatikan, sobat. Jadi kalau seandainya kita membuat
ini semakin pendek, cukup 2, berarti kecepatannya lebih kencang karena lebih sedikit lilitannya. Jadi semakin sedikit lilitan, dia akan putarannya akan lebih cepat. Kalau kita tambah lagi berarti akan lebih pelan. Itu aja bedanya. Dan rangkaiannya untuk kelistrikannya seperti ini, sahabat. Jadi tadi ujung yang pertama, ujung yang kedua dari masing-masing kumparan tadi, ada utama, ada bantu, ada speednya, itu ujungnya kita gabung jadi satu, kita couple di sini. Ini gambaran bearing diagramnya. Jadi masing-masing ujung pertamanya ini kita jadikan satu. Ini nanti akan kita pakai sebagai 0 daripada arus listriknya ke steker. Ini. Tapi biasanya untuk lebih amannya kita sebelum kita pasang fuse atau sekring. Kalau kita beli biasanya sudah otomatis sekringnya sudah terpasang. Yang kedua untuk bantu. Untuk bantu ini ujung terakhir dan utama juga ada ujung terakhir atau ujung yang kedua dari bantu ujung kedua juga. Kalau speed ini kita nggak masalah karena sudah tahu di sini ada contoh. Di sini ada contoh dari 0 ini yang saya cerita tadi 0. Di sini ada 1, 2, 3. Nah ini kita nanti memasangkannya 1, 2, 3 di posisi ini di pengaturan. Jadi ada 1, 2, 3 untuk speed tidak ada masalah sudah karena ini sudah ada tempatnya sendiri. Untuk yang utama ini, jadi kalau kita tadi sudah ngelilit yang pertama itu yang paling dalam, yang terakhir, yang utamanya ini, ujung terakhirnya ini dari lihat utama ini masuknya ini nanti ke kapasitor. Kapasitor ada 2. Kita untuk ini kita masukkan yang biasanya ada tandanya listrik di sini, ada arus tanda S biasanya. Jadi untuk yang utama ini langsung masuknya ke sini, terus kita sambung lagi untuk menjadikan masuk ke steker. Ini yang utama. Kalau yang bantu, lilitan yang terakhirnya masuk ke kapasitor tanpa terhubung ke steker. Jadi ini 2 ini, yang satunya ini bantu, yang satunya ini utama. Kalau seandainya putarannya terbalik, biasanya kita ini mungkin lupa atau mungkin tandanya itu tadi nggak ingat. Putarannya terbalik, ini permasalahannya cuma ini hanya ditukar aja. Jadi yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, gitu aja. Jadi dibalik ujungnya ini. Jadi kalau ada sudah kabel yang ujung ini nggak masuk di sini, tapi masuknya di sini, itu kalau putarannya terbalik. Ini sebenarnya teori kelistrikan ini sangat simple, sahabat. Jadi ini saya buat sedemikian rupa agar lebih lebih ringkas dan sahabat juga mudah untuk memahami. Jadi di sini kita khusus untuk
mengenal kelistrikannya aja. Kalau teknik menggulungnya belum, sahabat. Jadi ini masih kita mengenal kelistrikannya. Biasanya kalau sudah kita gulung, kita nggak tahu kelistrikannya juga kita nggak akan bisa. Nah ini yang kelistrikan ini yang kadang-kadang banyak yang nggak tahu, sahabat. Jadi dia bisa gulung, bisa nyetel, tapi masalah kelistrikan dia kurang. Nah, sebenarnya kalau lilitan kipas angin itu lebih rumit sebenarnya, karena kawatnya kecil, ukurannya kurang lebih ini 0,18 mili, sangat lembut istilahnya. Kalau kita coba untuk gulung mesin cuci atau mungkin juga mesin dinamo kulkas, itu kawatnya agak besar dan kutubnya juga gampang untuk istilahnya itu kita masukkannya itu nggak seperti kalau kipas angin. Kalau kipas angin kawatnya lembut, perlu hati-hati. Kalau yang kawatnya agak besar itu kita masukkannya juga untuk risiko putus atau mungkin terjadi keruwetan tuh agak kecil. Nah ini yang paling sulit itu sebenarnya kipas angin. Kipas angin tuh permasalahannya kawatnya aja yang lembut. Nah, dari sini sahabat, harapan saya sahabat semuanya bisa sedikit mengenal kelistrikan dari kipas angin. Jadi di sini tadi sudah saya coba untuk cara mengenal kutub-kutubnya ini. Jadi kalau ini sahabat, ini ada 4 spasi ya. Ini 6 spasi, yang ini 6 spasi tapi speednya ini di antara kutub ini sama kutub ini, berikutnya juga masuk ke di antaranya ini sampai keluar 4. Kalau untuk speed 4 karena kita harus keluarkan pengaturan kecepatan. Mungkin sampai di sini sahabat. Jadi tutorial singkat kami, semoga sahabat semua bisa menjadikan ini tambahan ilmu, mungkin sedikit ilmu dari saya yang ya bisa mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Jadi sebelum saya mengakhiri sahabat, kalau ada yang kurang berkenan sebelumnya kami mohon maaf. Kami hanya bertujuan untuk berbagi ilmu kepada sahabat semua. Demikian sahabat, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih.